Kota Kupang, senang berjumpa Anda sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Semoga saudara, keluarga, tetangga, dan seluruh masyarakat Kota Kupang dalam keadaan sehat walafiat di tengah kita mengalami wabah COVID-19. Perjumpaan pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang upaya-upaya mengejar kontak, karena masih banyak kesimpang siuran, banyak yang masih belum jelas tentang kontak COVID-19 itu bagaimana. Ya, kita kenal ada 3 istilah, 3T. Yang pertama adalah testing, bagaimana kita di rapid test, bagaimana kita diperiksa PCR, itu testing. Dengan kata lain, testing itu pemeriksaan laboratorium. Yang kedua adalah tracing. Tracing itu adalah mengejar kontak. Saya positif, lalu saya berhubung dengan siapa-siapa. Orang-orang inilah yang dikejar, yang namanya tracing. Kalau sudah positif, maka dilakukan T yang ketiga, namanya treatment. Nah, tetapi pagi hari ini saya lebih banyak men-sharekan Anda tentang kontak, supaya memutus mata rantai. Saudara-saudara, yang disebut kontak adalah siapa saja yang berhubungan dengan orang yang sudah dinyatakan positif, atau istilahnya kasus. Siapa saja. Kapan itu? Yaitu 2 hari sebelum dia dinyatakan positif. Jadi kalau hari ini saya di PCR dinyatakan positif, maka bapak atau kontak itu ibu akan ditanya, selama 2 hari sebelumnya itu bapak kontak atau ibu itu kontak dengan siapa-siapa saja, berhubungan dengan siapa-siapa saja. Kemudian setelah hari ini positif, tambah 14 hari, ditanya bapak, ibu, saudara kontak dengan siapa lagi. Jadi dengan kata lain, begitu dia positif 2 hari dan 14 hari, jadi 16 hari kontak inilah yang dilakukan kontak tracing. Inilah yang disebut tracing. Warga Kota Kupang, kalau sudah tahu berapa harinya, siapa-siapa saja yang akan ditanya, yang akan dikejar. Yang pertama adalah semua orang, ya, semua orang yang berada dalam satu lingkungan yang tertutup dengan kasus tadi. Saya sebut saja orang yang positif itu namanya kasus. Jadi kalau saya positif, saya kasus, semua orang yang berhubungan dengan saya dalam ruang tertutup, misalnya di rumah, di kantor, di dalam mobil, ya kan? Seperti waktu yang lalu, semua orang yang ada 14 orang di dalam minibus saya bersama saya waktu saya kunjungan kerja di kota ini, semua di tracing dan di testing. Nah, jadi kita mengetahui orang-orang yang berada di dalam ruangan yang tertutup. Yang kedua, semua orang dalam waktu tadi yang saya sudah sebut itu yang mengunjungi saya, yang bertamu ke rumah saya, misalnya 2 hari sebelum, ya, lebih banyak 2 hari ya. Kalau yang sesudah itu kurang, karena mereka tahu saya sudah diisolasi. Tapi yang paling penting itu 2 hari sebelum saya dinyatakan positif itu saya ketemu siapa-siapa saja. Siapa yang datang bertamu ke saya ke mana? Misalnya waktu itu saya ke puskesmas, saya ke pasar. Ya, memang saya tidak berhubungan langsung dengan semua orang, tetapi itu akan diikuti. Dengan siapa saya berjabatan tangan, itu penting. Yang ketiga adalah tempat-tempat pertokoan, ya, kerabat yang saya kunjungi, ya, termasuk misalnya saya ke salon gunting rambut, kalau saya spa, ya, itu akan di tracing semua. Yang ketiga adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang saya kunjungi. Misalnya 2 hari sebelum itu saya ke rumah sakit, saya ke puskesmas, maka semua orang yang di puskesmas yang saya kunjungi atau di rumah sakit itu harus di tracing, itu harus diwawancarai, dan bila perlu dilakukan testing, dilakukan rapid atau dilakukan PCR. Yang kelima adalah semua orang yang berhubungan dengan jenazah yang dikatakan positif. Jadi kalau ada anggota keluarga yang meninggal, lalu mereka belum tahu ini positif, ya toh, belum ada keluarga lalu berhubungan dengan jenazah, kontak dengan jenazah, petinya, atau itu semua akan dilakukan tracing, ya.
Yang terakhir adalah semua orang yang sadar atau tidak sadar melakukan perjalanan bersama, satu pesawat, satu kapal, ya atau satu mobil, satu bus, ya, yang diketahui bersamaan dengan kasus tadi. Nah, dari 6 kategori ini, petugas kesehatan puskesmas akan melakukan wawancara. Karena itu, saudara-saudara bagi Kota Kupang, apa yang perlu saudara perbuat dalam menghadapi tracing ini? Yang pertama, saya mohon dengan sukarela menunjukkan atau melaporkan kepada puskesmas, petugas tracing itu adalah bahwa bapak, ibu, saudara adalah kontak. Yang kedua, bersedia untuk diwawancara, jangan lari. Sebab ada kemungkinan saudara sudah kontak, saudara positif, saudara lari, saudara adalah sumber penularan bagi orang lain. Nah, ini akan menambah jumlah kasus kita tambah banyak. Jadi bersedia dan rela diwawancara. Yang ketiga, kalau sudah dinyatakan positif, diisolasi mandiri, diam di rumah. Saya sudah membuktikan saudara, selama 10 hari saya tinggal di rumah, saya tidak kontak dengan mana-mana. Maka orang di rumah saya, dalam rumah saya, tidak ada lagi yang positif. Saya punya 2 cucu yang tinggal di rumah, berumur 7 tahun dan 5 tahun. Dan puji Tuhan, mereka tidak menimbulkan, tidak ada tanda-tanda gejala. Saya juga punya pembantu di rumah, ya, punya sopir juga, punya ajudan juga, yang kontak dengan saya. Selama 10 hari mereka tidak kontak langsung saya, mereka tidak tertular. Ini membuktikan bahwa meskipun saya positif, saya punya kontak, tapi saya isolasi mandiri. Dan semua kontak yang berhubungan dengan saya itu mengikuti protokol kesehatan 5M. Memakai masker, ya, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, membatasi saya punya pergerakan, maka penyakit ini terbukti tidak mampu menular. Dan kalau sudah isolasi mandiri, mari jaga kesehatan, jaga diri. Seperti yang saya sudah sharekan kepada saudara, jangan lupa berdoa, berdoa, berdoa. Buat rasa senang, enjoy terhadap kehidupan, maka kekebalan, imunitas kita akan tinggi. Ingat, iman. Kalau saudara kekebalan, iman, saudara doa, maka saudara akan aman. 2I, 1A. Tuhan memberkati. Wisneno Nokanki.